Proses oleh Romeni dan Hairo dipercepat, Australia kehilangan pilar utamanya, amankan 9 poin makin realistis. ...2025 sudah tiba, itu artinya sebentar lagi Timnas Indonesia akan kembali berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia, untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, apalagi jika melihat peluang kita di babak 3 yang masih terbuka lebar. Selain itu menyambut tahun baru 2025, berita bahagia menghampiri Timnas Mania, di mana menurut sejumlah laporan yang ada kalau proses oleh Romeni dan Hairo akan semakin dipercepat, agar bisa membela Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia pada bulan Maret mendatang. Di sisi lain calon lawan kita di sisa laga round 3 yakni Australia harus kehilangan salah satu pilar utamanya, yakni Harry Souttar, yang mengalami cedera parah dan harus menepi kurang lebih 1 tahun lamanya, dan jika melihat situasi yang ada peluang Timnas untuk amankan 9 poin di sisa laga babak round 3 semakin terbuka sangat lebar. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka, namun pelan tapi pasti dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga Ketua PSSI, Timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini, meski sempat terseok-seok di dasar klasen. Namun kemenangan atas Arab Saudi berhasil membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara, sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan yang membuat Timnas Mania semakin bangga adalah level Timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, karena sekali lagi jika dilihat dari sisi manapun kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN, para pemain Timnas benar-benar mendapatkan pelajaran, kalau dalam pertandingan sekecil apapun kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang, dan yang terpenting adalah mental para pemain Timnas yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu, karena bagaimanapun dengan bertemunya tim-tim elit Asia membuat mentalitas para pemain Timnas semakin meningkat, bahkan kini mereka semakin pede dan tidak lagi jiper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sementara itu kabar baik menghampiri Timnas di awal tahun 2025 ini, di mana menurut sejumlah laporan kalau PSSI bersama Sintayong masih terus mengupayakan untuk menambah pemain keturunan baru, dan oleh Romeni serta Hairo adalah yang paling dekat untuk saat ini, bahkan keduanya akan diproses lebih cepat sebelum match melawan Australia pada bulan Maret mendatang. Bahkan melihat perkembangan Timnas Indonesia saat ini banyak para pemain keturunan yang ingin berjuang bersama Indonesia, untuk mencapai Piala Dunia seperti yang sudah dijelaskan oleh Sandy Walsh beberapa waktu lalu. Selain itu Australia mendapatkan masalah besar jelang menghadapi Timnas Indonesia, di mana dikutip dari media australianews.com, bek andalan mereka Harry Souttar dikabarkan mengalami cedera Achilles yang memaksanya absen hingga 12 bulan, di mana cedera itu ia dapatkan ketika membela Sheffield United melawan Burnley di Championship. Terlihat kalau Souttar langsung mengerang kesakitan usai terlibat perebutan bola dengan pemain Burnley tersebut.
Harry Souttar mendapat pukulan telak, dengan bek Socherus harus absen hingga 12 bulan setelah mengalami cedera Achilles, tulis media tersebut. Presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a Jelas ini merupakan tamparan mutlak bagi timnas Australia, mengingat betapa pentingnya bek bertinggi 2 meter tersebut, terlebih performa Australia di round 3 ini juga sedang tidak konsisten. Situasi semacam ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, apalagi di lini serang kita bakal punya striker baru dalam diri oleh Romani, sementara itu dengan salah satu pilar Australia yang mengalami cedera, ditambah timnas Indonesia yang akan ketambahan pemain seperti oleh Romani dan Hairo, tentunya akan membuat pasukan Garuda semakin realistis untuk amankan 9 poin, karena sekali lagi, jika bisa amankan 3 poin di kandang Australia, posisi timnas Indonesia akan naik ke peringkat kedua, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia tentunya semakin terbuka lebar, apalagi setelah melawan Australia pasukan Sintayong kembali diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri yakni melawan Cina dan Bahrain. Jelas saat melawan kedua tim di atas pasukan Sintayong akan memberikan performa yang terbaik, apalagi di leg pertama mereka hanya mampu meraih 1 poin saja, dan saat di GBK nanti mereka tentunya akan amankan poin penuh atau 6 poin, lalu di match terakhir melawan Jepang jelas Indonesia gak berharap banyak, karena harus diakui kalau level Jepang 2 level di atas kita, bisa amankan 1 poin saja sudah sangat bersyukur. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What you... Timnas Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua terendah dalam daftar tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia duduk di posisi 134 dunia, hanya unggul atas Kuwait yang menempati posisi 137 dunia. Walau jadi negara underdog, timnas Indonesia mampu tampil sangar dan memukau lawan. Timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga dengan torehan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 laga imbang, dan 2 kali kekalahan. Catatan duduk di peringkat ketiga sendiri membuat timnas Indonesia jadi negara pot ke-6 dengan torehan peringkat terbaik. Korea Utara yang juga ada di pot 6 duduk jadi juru kunci grup A, sedangkan Kuwait ada di peringkat kelima grup B. Posisi timnas Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara di pot 5 yaitu Kirgistan, China, dan Palestina. Kirgistan ada di peringkat kelima grup A, sedangkan Palestina jadi juru kunci grup B, walaupun mencatat hasil paling impresif di antara negara-negara pot 6 dan 5, timnas Indonesia tak boleh terlalu besar kepala. Pasalnya posisi timnas Indonesia di peringkat ketiga tidak memiliki keunggulan poin yang signifikan dari para pengejar di grup C, di mana 4 tim dari peringkat 3 sampai 6 memiliki poin yang sama, yaitu 6 poin. Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga karena punya keunggulan selisih gol atas Bahrain dan Cina, serta lebih produktif mencetak gol dibandingkan Arab Saudi. Kesempatan bagi timnas Indonesia untuk unjuk gigi kembali bisa terlihat di bulan Maret. Saat itu timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret lalu menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Bila timnas Indonesia mampu meraih hasil bagus di 2 laga tersebut, maka lolos ke Piala Dunia 2026 makin terasa nyata untuk skuad Garuda.